Berkah itu ziyadatul khair, bertambah nilai-nilai kebaikan yang mengiringi kesuksesan yang telah diraih. Jadi kalau hanya sekedar sukses, ya semua manusia berpotensi mendapatkan kesuksesan dalam konteks keduniaan, ya baik itu bisa diraih bahkan oleh orang yang belum beriman. Tapi berkah itu belum tentu, kecuali hanya orang-orang yang dikehendaki oleh Allah dan berikhtiar untuk mencapai itu. Kesuksesan yang mendapatkan iringan keberkahan akan melahirkan nilai-nilai kebaikan yang menyertai seluruh yang terlibat dalam apa yang telah diraih itu. Ada kebaikan secara personal, kebaikan dalam lingkungan, kebaikan yang auranya bisa disebarkan dalam kehidupan. Demikian seperti yang digambarkan dalam Al-Quran dan dicontohkan dalam kehidupan Rasulullah SAW. Sekali lagi, izinkan kami mendoakan semoga di 68 hari jadi Kala Group ini keberkahan senantiasa menyertai keluarga besar sekalian. Selanjutnya mohon izin kami mohon maaf tadi sudah persiapan dari sejak pukul 10 ya waktu Indonesia bagian barat di sini. Saya lihat dalam kegiatan kami sudah terpasang, tapi tadi ada koneksi internet yang terputus, kemudian kita penyesuaian kembali. Baik, kita akan coba memulai dari tema yang teman-teman telah sampaikan untuk kita bisa melihat bagaimana paparan dan pedoman hidup yang disampaikan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW terkait bangkit dari situasi atau masa yang sulit. Mari kita awali dengan mukaddimah terlebih dahulu tentang konsep kehidupan di antara yang disampaikan dalam pedoman Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kita mulai dengan Quran surah ke-51 dahulu, Adz-Dzariyat di ayat ke-49. Ini kaidah dasarnya nanti untuk memasuki kepada konsep mengatasi kesulitan dalam kehidupan. Allah menyampaikan, Bismillahirrahmanirrahim, wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Dan dalam segala hal, kata Allah, kami ciptakan berpasangan supaya engkau sadar bahwa hanya Allah yang tidak punya pasangan, yang dengan itu engkau bisa meminta solusi dalam setiap alur kehidupanmu. Ayat ini memberikan gambaran kepada kita bahwa seluruh yang tercipta, yang telah dicipta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu memiliki pasangan yang dengan itu didesain untuk mengantarkan kemaslahatan dalam hidup kita, baik bernyawa ataupun yang tidak bernyawa, hidup atau benda mati. Kita manusia, makhluk bernyawa, laki-laki ada pasangannya perempuan. Quran surah ke-49 ayat 13. Ya ayyuhan nasu, hai seluruh manusia tanpa kecuali, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Kami ciptakan semua golongan manusia itu berpasangan. Ada laki, ada perempuan, dan diatur cara keberpasangannya. Semisal di Quran surah ke-30 Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Demikian binatang. Binatang ada jantan, ada betina. Demikian tumbuhan, ada putik, ada benang sari. Demikian fenomena alam, ada siang, ada malam. Pun demikian dengan sifat. Ya, sifat. Di antara sifat itu ada mudah, ada sulit. Nah, yang paling menarik, segala hal yang berpasangan ini desainnya selalu disampaikan oleh Al-Quran membawa hikmah, yang dengan hikmah itu membimbing kita untuk menggapai maslahat-maslahat hidup yang mendapatkan raihannya ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sambil contoh misal sebelum kita masuk ke fase sulit ya, ketika Allah menampilkan pasangan antara siang dan malam, tidak semudah kemudian sederhana menampilkan ini siang ini malam, tapi diberikan penjelasan. Ini maksudnya Allah menciptakan siang, ini maksudnya Allah menciptakan malam. Bahkan bagi orang yang bisa menganalisis dan menggunakan arahan-arahan tadi, dia akan mendapatkan manfaat dan menemukan esensi kehidupan. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Baik, ketika Allah kemudian detilkan, misal dari surah Ali Imran tadi, misalnya turun Quran surah An-Naba, ya, surah ke-78 dari ayat 10 sampai 11, ya. Allah sampaikan wa ja'alnal laila libasa wa ja'alnan nahara ma'asya. Di antara hikmah berpasangan siang dengan malam supaya kami atur bagaimana ritme kehidupan yang bisa engkau lalui. Ya, siang kata Allah idealnya gunakan untuk beraktivitas, mencari penghidupan, silahkan bekerja. Ya, karena situasinya didesain untuk memudahkan. Mataharinya tampak, kalaupun padam lampu bisa masih kelihatan, ya, aktivitas masih bisa terpantau. Malam diselimuti, idealnya gunakan untuk istirahat. Kalau pengen silahkan riset. Ya, di Quran surah ke-6 Al-An'am, ya, di ayat yang ke-11 itu
Qul siru fil ardi ya thumma anzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Kalau engkau mau riset sampai jalan ekspedisi di malam hari, silakan. Seperti Rasulullah kemudian diperjalankan di malam hari peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Di Quran surah ke-17 ayat yang pertama. Ya subhanalladzi asra. Asra itu seakar dari kata sara, ya ditambah hamzah di depannya muta'addi dengan satu huruf, asra, perjalanan malam hari. Jadi sangat detail. Ini pasangannya, ini fungsinya. Laki-laki pasangan perempuan. Ini karakteristik laki-laki, tandanya begini, karakternya begini, pasangannya perempuan, ini fungsinya, ini hak, ini kewajibannya. Nah, sekarang ketika Anda menetapkan tema bangkit dari kesulitan, narasi sulit di dalam Al-Quran, itu pun menariknya dijelaskan pasangannya. Ya, sulit disebutkan diksinya, katanya, lalu disebutkan pasangannya, dan sangat menarik dijelaskan secara terperinci panduan-panduan bagaimana bebas dari kesulitan dan meraih kemudahan yang diharapkan itu sesuai dengan passion hidup yang kita pilih. Apakah passionnya mencari kedudukan, ataukah bisnis ya, dalam konteks kajian kita ini, ataukah keilmuan dan tahapan-tahapan lainnya. Ini yang akan coba kita turunkan menjadi kajian dalam tempo waktu, saya dengar 40 menit kurang lebih ya. Mudah-mudahan waktunya masih cukup ya. Baik, sekarang kita coba keluarkan beberapa turunan surahnya, kita analisis bersama, lalu kemudian kita bawa ke passion yang sesuai dengan teman-teman sekarang dalami atau kerjakan dalam khususnya dunia bisnis, ataupun bisa kita kembangkan kepada aspek yang lainnya. Baik, mari kita mulai narasi tentang sulit ya. Di dalam bahasa Arab itu setidaknya ada dua diksi yang menunjuk pada kata sulit. Ya, satu ada kata sa'bun, sad, ain, ba seperti ini. Ya. Yang kedua ada diksi asrun, ya ain, sin, ra, gini. Sa'bun itu kesulitan, tapi kadarnya masih relatif. Ya, boleh jadi bagi satu pihak itu dirasakan sulit, A merasa sulit, sisi lain B menilainya biasa saja, mudah. Ya, berbahasa Arab bagi sementara orang non-Arab barangkali dia akan katakan sulit. Bagi orang Arab itu mudah. Ya, karena itu orang Arab mengatakan lugha Arabiyyah sahlah. Ya, sebagian orang Indonesia mengatakan la sa'bah, sulit. Jadi kesulitan yang sifatnya relatif bagi seseorang dan yang lainnya mungkin menilainya mudah, itu diksinya dalam bahasa Arab diungkapkan dengan kata sa'uba yas'abu sa'ban. Sebaliknya, kalau ada diksi menggunakan kata usrun, asara ya'sar, usrun, ya, ini menandakan kesulitan yang sifatnya mutlak. Sulit mutlak. Ya. Jadi umumnya semua akan mengatakan ini memang sulit. Ya. Saya ambil contoh misalnya, ya, ngangkat mobil ya, mobil begitu besar kita mau angkat, ya kan? Sulit, semua orang akan mengatakan ini sulit, nggak mungkin, nggak bisa, ya kan? Baik, maka orang akan berkata hamlus sayyarah amrun usrun, ngangkat mobil itu perkara yang memang mutlak sulitnya, ya sulit, semua orang mengatakan ini nggak mungkin, ini kayaknya nggak bisa, itu usrun namanya. Lawannya dalam bahasa Arab ada kesulitan yang relatif, maka lawannya pun mudah, harus relatif juga. Maka sa'bun diperlawankan dengan sahlun namanya. Sahlun. Ya. Karena itu orang Arab berkata, jika ada si A berkata, hadza amrun sa'bun, ini susah, maka yang lain akan berkata, la, hadza sahlah, ini mudah. Tapi yang paling menarik, sa'bun, lawannya sahlun, usrun, kesulitan yang mutlak dianggap sulit, ternyata lawannya selalu dipasangkan diksinya dengan kemudahan yang semudah-mudahnya, yang menurut semua orang pun kalau tahu caranya itu pasti mudah. Ya, maka diksinya bernama yusrun. Ya, yusrun. Ada usrun, ada yusrun. Ada sa'bun, ada sahlun. Sekarang mari kita lacak, teman-teman sekalian, keluarga besar, insan kala seluruhnya, dimanapun Anda berada. Di dalam Al-Quran, Anda tidak akan menemukan kalimat sa'bun yang relatif ketika diungkapkan menunjuk kata kesulitan, pun demikian dengan sahlun. Yang akan kita temukan selalu ada usrun dan membangun sikap optimis dengan solusi yang dipasangkan dengan yusrun. Baik, ada kata usrun dan yusrun yang paling favorit bagi seluruh umat Islam di muka bumi. Bukankah salah satunya surat Al-Insyirah selain An-Nas itu kan? Surah ke-94 ya.
Ya, Quran surah ke-94. Baik, kita temukan di sini kalimat usrun dan yusrun disatukan. Inna ma'al usri yusra. Ya kan? Fa inna ma'al usri yusra. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Baik. Perhatikan kalimatnya. Inna ma'al usri yusra. Tadi saya katakan pembuka di awal dengan Quran surah ke-51 ayat 49. Dalam setiap nilai kehidupan, senantiasa Allah pasangkan ya segala yang kita hadapi, bahkan diri kita sendiri, untuk memberikan pedoman-pedoman tertentu terkait dengan capaian yang ingin kita raih. Pun ketika teman-teman menampilkan tema sulit, diksi di Al-Quran yang ditampilkan, itu kesulitan bahkan tingkat tertinggi. Yang mutlak. Ya. Seakan-akan Allah ingin katakan begini, hey, dalam situasi yang paling sulit pun, yang semua orang mengatakan ini susah, ini sulit, yakinkan pada dirimu, aku pasangkan kesulitan itu dengan kemudahan yang semudah-mudahnya. Kalau dalam bahasa psikologi, kalau Anda sedang merasakan kesulitan, sampaikan pada jiwamu, yakinkan, ini pasti selesai. Ini pasti mudah ini. Ya, ini pasti ada solusinya. Jadi Al-Quran itu selalu ingin menampilkan harapan, motivasi. Ya, tidak pernah ada satu diksi pun dalam Al-Quran yang membuat seseorang pesimis untuk mengatasi setiap persoalan yang dihadapi. Nah, jadi pengantar yang ingin saya sampaikan adalah berita baiknya, ada narasi di dalam Al-Quran yang langsung bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan bimbingan tentang tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Ketika kita mengatakan bangkit dari kesulitan, Al-Quran langsung memberikan kode. Ya, Anda bisa melakukannya. Dan Allah berikan jalan yang paling mudah kalau kita mengerti pedomannya untuk meraih apa yang kita harapkan. Nah, tinggal sekarang kita turunkan bagaimana kemudahan ini bisa diraih seperti yang Allah janjikan pada kita semua. Ya, sebelum ke sana, saya ingin mengambil satu pandangan dulu dalam Al-Quran supaya ini bisa kita bawa dalam kehidupan sehingga menikmati segala hal itu jadi nyaman. Ini ada rumusnya. Sampai-sampai Nabi mengatakan begini, ya ajaban li amril mu'min. Ya, perkara orang beriman itu semua urusannya tuh mengagumkan. Ya, ajaban li amril mu'min. Semua urusan orang beriman tuh begitu mengagumkan. Ya, inna amrahu kullahu khair. Karena semua apa yang dia hadapi, situasi apapun, selalu dipandang dalam persepsi yang terbaik dan semua nilai baik. Ya, fa in asabathu sarra syakar, wa in asabathu dharra sabar. Yang paling dahsyat, dalam suasana suka pun dia banyak bersyukur, dalam suasana duka pun dia masih banyak bersabar, sehingga semua dilihatnya itu sebagai nilai kebaikan. Nah, ternyata membangun sikap seperti itu ada rumus singkat dan demikian padat yang disampaikan dalam Al-Quran. Itu ada di Quran surah ke-91 Asy-Syams. Ya, Quran surah ke-91, baik di ayat yang ke-7 sampai 10. Saya turunkan khususnya ayat 7 sampai 8-nya. Ini inti utamanya. Wa nafsi wa ma sawaha, dan demi jiwa. Ketika sempurna diciptakan sebagai sumber kehidupan manusia. Jadi saat roh masuk ke dalam tubuh, itu diberi nama nafas oleh Allah. Ya, fa idza sawaituhu, ketika diciptakan dengan sempurna berjalan 4 bulan dalam kandungan ibunda, wa nafakhtu fihi min ruhi, ditiupkan roh. Ketika roh masuk itu menjadi nafas. Diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi nafas. Seseorang mulai bisa bernafas ketika rohnya sudah masuk ke dalam dirinya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka kami ilhamkan dalam roh itu, dalam jiwa itu 2 potensi. Ya, potensi pertama, dan ini berlawanan. Ini yang akan kita bawa selamanya dalam kehidupan sampai kita berpulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi selain alam yang kita saksikan berpasangan, diri kita berpasangan, dan bawaan sifat-sifat yang mengatur nilai kehidupan pun itu semua akan berpasangan. Nah, ada sifat yang sepakat disebut mulia, baik disebut dengan takwa. Ya, ini puncak-puncak kebaikan. Jujur, sabar, dermawan, ya kan? Semua yang positif terlihat itu takwa. Ada lawannya, disebut dengan fujur. Nah, ini orang yang cenderung menilai ini sebagai aspek negatif. Ya, padahal petunjuk Al-Qur'annya sifat fujur ini diciptakan untuk menjadi katalis supaya yang baiknya ini muncul. Ya, baik, mari kita lihat. Ketika di sini ada jujur misalnya, di sini ada dusta. Ketika di sini ada sabar,
Di sini ada marah. Marah diciptakan bukan ingin menjadikan seorang manusia menjadi pemarah, bukan. Tapi asalnya supaya jadi katalis agar sabarnya muncul. Sebab kalau nggak ada marah, mustahil orang bisa menghadirkan sabar. Silahkan pimpinan di kala grup misalnya ya. Ya, begitu tiba-tiba masuk ke kantor, nggak ada angin, nggak ada hujan, pegawainya mengatakan, "Pak, sabar ya Pak, sabar." Pimpinan akan berkata, "Kamu sehat." Ya kan? Baik, jadi mesti ada kan, ada katalisnya. Ya karena itu bahasa Al-Qur'annya qad aflaha man zakkaha. Akan bahagia hidup orang yang bisa belajar menyucikan. Nyuci itu kan bukan membuang bendanya. Membuang kotorannya supaya bersihnya muncul. Ya, mohon izin ini agak dalam sedikit ya. Ada pakaian kotor, dicuci kan? Maka yang kotornya dibuang, pakaian jadi bersih kembali. Jadi ternyata kotoran itu diciptakan bukan ingin menjadikan baju kotor, tapi supaya bersihnya muncul. Sebab kalau nggak ada yang kotor, maka mustahil mendapatkan bersih. Dari konsepsi ini, kita bawa ke suasana mudah dan sulit. Bila mudah ada di sini, mudah. Dan sulit ada di sini, teman-teman sekalian. Ternyata, Al-Quran memberikan gambaran, kesulitan itu diciptakan sesungguhnya bukan ingin menjadikan kehidupan manusia menjadi sulit, bukan. Tapi supaya jadi katalis, supaya yang mudahnya itu muncul. Sebab kalau kita nggak pernah ketemu sulit, kita nggak akan tahu mana itu mudah. Bisa kebayang cara berpikirnya ya? Baik, sekarang dari pernyataan ini, kita tarik ke dalam konsepsi berpikir kita. Jadi ketika Allah menciptakan kesulitan dalam kehidupan ini, sesungguhnya di balik sulit itu ada kemudahan yang ingin dicapai, yang goalnya, sasaran terakhirnya dengan mudah ini, itu dibawa sesuai dengan passion kehidupan kita. Mau dibawa kemana mudah ini? Mau dibawa ke rumah tangga misalnya ya? Baik, kemudahan yang dilahirkan setelah sulitnya hilang dalam dunia rumah tangga disebut sakinah namanya. Tuh, tidak banyak orang tahu ini. Buka Quran surah ke-30, ayat ke-21. Ini yang sering dituliskan di surat undangan dalam pernikahan. Dan uniknya kadang yang undang nggak baca. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Sakinah. Wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Ya, sakinah, mawaddah, rahmah. Apa itu sakinah? Sakinah itu bukan sekedar tenang. Ya, orang Arab berkata, sakanatis syajaratu idza dhahabatir rih. Ya, dahan itu, dahan pohon itu, ranting itu, dia akan tenang setelah angin yang menerpanya itu pergi. Sakanatis safinatu idza dhahabatil amwaj. Ya, kapal itu akan terlihat tenang setelah ombak yang menerpanya itu pergi. Ya, begitu ombaknya hilang, tenang dia. Begitu digoyang ombak terasa, ombak hilang, tenang. Jadi ada sakinah, ada tumakninah. Tumakninah ketenangan yang lahir dari proses ibadah. Ya, karena itu setelah Anda sholat, tenang, itu tumakninah. Setelah Anda baca Quran, tenang, itu tumakninah. Karena itu ruku ada tumakninah, sujud ada tumakninah. Tapi sakinah, ketenangan yang dilahirkan setelah masa sulit itu hilang. Makanya orang-orang yang di rumah tangga, kenapa menggunakan kata sakinah? Ya, ini memberi kesan di rumah tangga, mungkin nanti ada perbedaan pendapat, mungkin nanti ada kesulitan yang dihadapi. Tapi setelah sulit itu, muncul tiba-tiba kenyamanan di hati. Jadi lebih akrab, lebih nyaman, ya, dan sebagainya. Itu yang disebut dengan sakinah. Ini kesulitan yang kita atasi bila dijadikan katalis untuk meraih kemudahan, tinggal dibawa arahnya kemana. Nah, sekarang pembahasan kita mau diarahkan kemana? Bangkit dari situasi sulit. Nah, kita temukan caranya, arahnya mau kemana? Apakah ke rumah tangga, ke pendidikan, ya kan? Atau ke kedudukan, atau ke harta benda? Nah, saya kira karena konteksnya kita sedang diskusi dalam konteks pekerjaan, maka kita bisa arahkan ya konsepsi ini. Bagaimana kita bawa mengatasi kesulitan ini, mendapatkan kemudahan dalam dunia bisnis atau dunia kerja untuk mendapatkan cara kerja yang mudah, cara kerja yang berkah, dan cara kerja yang diberikan bimbingan oleh Allah untuk meraih apa yang didapatkan. Nah, dari sini mari kita turunkan konsepsi bangkit dari sulit yang langsung diarahkan pada kepentingan manajemen bisnis dalam Al-Quran. Mari kita turunkan. Dan mohon izin, ini materi pun pernah saya sampaikan di beberapa perusahaan di Indonesia. Dan sangat menarik pula. Ya, ada juga yang non-muslim yang belajar, kemudian mengamalkan itu semua, dan hasilnya cukup luar biasa. Sekarang,
Mari kita sama-sama fokus. Saya diberikan waktu yang sangat terbatas, mudah-mudahan waktunya cukup. Saya mohon izin, saya terlampau cepat menyampaikan? Mudah-mudahan tidak ya? Alhamdulillah, Ustaz. Sudah ya? Baik, karena waktu saya tadi dikasih 40 menit nih, ini sudah keambil berapa sih? Iya. Baik ya, jadi saya coba fokuskan lagi. Sekarang inti bahasannya. Bismillah, saya mohon izin hapus sebentar. Baik, teman-teman sekalian, sekarang kita lihat teorinya, bagaimana sulit dan mudah menjadi konsepsi dalam Al-Quran yang mengantarkan kita pada kesuksesan. Ya, saya bikin bagan begini dulu. Ini yang kita harapkan, sukses. Ya, orang beriman suksesnya dua, yaitu dunia dan akhirat. Ya, jadi kita diinginkan oleh Allah mendapati sukses di keduanya. Ya, tidak diinginkan orang beriman dunianya nikmat, akhiratnya nestapa. Atau sebaliknya, ya, akhiratnya bahagia tapi dunianya nestapa. Yang diinginkan oleh Allah dan mengajarkan Allah langsung kepada kita, dunia kita sukses, akhirat pun kita mulia. Ini konsepsinya dibangun di Quran surah ke-2 ayat 201. Bahkan jadi doa kita. Ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sekarang dalam hal apa ini? Apa yang menjadikan kita nyaman di dunia dan dengan itu dapat diarahkan kepada kepentingan akhirat? Karena yang kita kaji di sini di keluarga Kala Group ya, Insan Kala, maka kita batasi dalam dunia pekerjaan, dunia bisnis. Di sini ada situasi sulit. Kita ingin bangkit. Menjadikan ini sebagai hal yang dipandang mudah, sehingga dengan itu jadi jembatan menuju kesuksesan. Baik, mari kita turunkan ayatnya pelan-pelan. Kita mulai dengan, kita kaitkan ketiganya secara langsung. Kita mulai dengan Quran, surah kedua, ayat 214. Ya, sudah? Quran surah kedua, ayat 214. Quran surah Al-Baqarah, ayat 214, paling kanan sebelah bawah di mushaf standar. Kita akan kaitkan tentang teori sukses, harus melewati berbagai kesulitan dan dipandang sebagai bagian dari kemudahan. Mari kita lihat ayatnya. Am hasibtum an tadkhulul jannata. Apakah kalian duga akan begitu mudah untuk meraih kesuksesan itu? Jannah asal katanya itu bukan surga, ingat. Ya. Jannah asal katanya bukan surga. Jannah itu satu puncak kesuksesan yang belum tampak, yang ingin diraih, ingin didapatkan. Ya, dia seakar dengan kata al-jin asalnya. Ya, jadi semua kata yang asalnya dari jim dengan nun itu sesuatu yang tersembunyi. Ya, belum tampak karena itu jin disebut dengan jin karena tak nampak dalam pandangan kita. Nah, jadi kalau jin melakukan penampakan, nah itu jin sedang kurang sehat. sedang kena penyakit itu. Karena jin itu tersembunyi. Ya, manusia tampak. Nah, jadi kalau ada manusia yang senang sembunyi-sembunyi, masuk kantor, ya sembunyi-sembunyi, ke rumah sembunyi-sembunyi, nah itu pasti sedang ada masalah. Ya. Janin. Ya, kenapa disebut janin? Karena tak tampak, ada di dalam perut ibunda. Jannah. Nah, jim, nun, tak, jannah. Kenapa disebut dengan jannah? Karena belum tampak. Belum kelihatan. Ya, puncak tertinggi yang kita raih di akhirat, kenapa di surga disebut dengan jannah? Karena sekarang belum tampak, belum kelihatan. Nanti setelah kita beramal ke akhirat kita dapati itu semua. Nah, dulu orang-orang Arab saat mereka beraktivitas ingin meraih sesuatu yang belum tampak sebelumnya. Dulu masih sahara, padang pasir. Ya, jadi jarang terlihat yang bagus ya, pandangannya nyaman dipandang, enak dirasakan. Kalau unta banyak. Yang kayak punya unta itu udah biasa, unta merah, unta hitam sudah banyak. Ya, emas, berlian biasa. Yang tidak banyak orang dapatkan pada saat itu adalah kebun-kebun yang indah. Kebun-kebun yang indah. Di ukuran kesuksesan bagi orang-orang Arab di masa lalu sampai di era Nabi SAW itu diantara yang paling hebat itu kalau sudah punya kebun yang indah. Ada anggurnya, banyak kurmanya, ada sungai-sungai di antaranya. Itu yang dibayangkan oleh mereka. Sehingga dalam diksi Al-Quran pun, orang-orang yang merasa sukses, ya bahkan sejak eranya sebelum Nabi Muhammad SAW, dikisahkan nanti langsung oleh Allah, adalah ketika mereka memiliki kebun-kebun dan itu dinamakan dengan jannah. Ya, silahkan Anda cek
setiap hari Jumat, ya, selain di antara saudara-saudari kita baca Yasin, bukankah disunahkan baca Al-Kahf? Ya, Quran surah ke-18. Ya, Quran surah ke-18. Kalau teman-teman jeli, Allah memberikan inspirasi kepada kita di surah Al-Kahf ini dengan 4 kisah utama. 4 kisah utama. Ya, di antara 4 kisah utama itu ada kisah 2 pemilik kebun. Ya? Seorang yang memiliki 2 kebun. Maaf, seorang yang memiliki 2 kebun. Pemilik 2 kebun. Ada kisah pemuda, kisah pemilik 2 kebun, kisah kemudian yang selanjutnya Nabi Musa dengan hamba Allah Khidir, ya. Kemudian setelah itu kisah Dzulkarnain. Di ayat ke-32, Quran surah 18. Ayat 32 sampai 44, Allah meminta kita belajar dari percakapan 2 orang. Yang seorangnya merasa sukses dengan urusan dunianya. Dia bisa meraih puncak raihan dunia tertinggi, mendapatkan jannah. Jannah yang dimaksud di sini adalah puncak kesuksesan dunianya. Yang punya kebun-kebun, harta banyak, mewah, dan sebagainya. Wadrib lahum. Ya? Apa? Masalah rajulaini. Ja'alna li'adihuma. Ya? Jannataini. Ya, berikan Muhammad SAW contoh. Berikan kepada mereka kisah tentang percakapan 2 orang lelaki. 2 orang sahabat yang salah satunya merasa sukses karena punya 2 kebun, ya, yang pohon kurmanya penuh, ya, wa hafafna bainahuma binakhlin wa ja'alna bainahuma zar'a, dipenuhi oleh kurma, pohon-pohon kurma, tengah-tengahnya ada sungai-sungai, dan itu dipandang sebagai puncak kesuksesan. Ini inni aktsaru minka mala wa a'azzu nafara, sampai orang itu berkata, nih, hartaku paling banyak, aku sukses nih, keturunanku pun sehat-sehat, bagus-bagus. Ya, jadi saya ingin katakan diksi jannah dalam Al-Quran, ya, kadang ditautkan pada konteks keduniaan bagi orang yang merasa mendapatkan puncak kesuksesan dunianya. Ya, pada zaman-zaman dahulu termasuk di kalangan masyarakat Arab,